PT FAM Timur Indonesia menggelar rapat umum perdana tahun 2026 di kantor DA Food Indonesia, Jalan Andi Unru, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, 10 hingga 11 Januari 2026, dan dihadiri jajaran direksi serta mitra perusahaan dari wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Founder sekaligus CEO PT FAM Timur Indonesia, Muammar R.As, mengatakan rapat ini menjadi ajang konsolidasi serta pemaparan arah dan strategi pengembangan usaha ke depan. Sejumlah badan usaha yang tergabung dalam Darul Ayat Group turut hadir, di antaranya PT Da Royal Cigarette, DA Food Indonesia, Da Bird Nest, serta Da Mart Mini dan Super. Muammar menjelaskan, perusahaan menargetkan penguatan sektor industri, pangan, ekspor-impor, dan retail, sekaligus mendorong pemberdayaan petani serta pelaku usaha kecil, khususnya di Kabupaten Wajo. Inilah Tanah Wajo, tanah yang sederhana tapi segudang makna dan segudang cerita. Dari Tanah Wajo ini, kami mengembang cita-cita melalui PT FAM Timur Indonesia. Bagaimana kemudian segala harapan bersama demi memajukan negeri kita di Indonesia Timur dan bahkan skala secara nasional di Indonesia itu bisa tercapai melalui gerakan yang kami lakukan di PT FAM Timur Indonesia melalui distribusi baik bahan pangan dan segala bentuk hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena kenapa? Segala bentuk kebutuhan yang menjadi yang harus kita penuhi bukan hanya sekedar melihat bagaimana melahirkan pundi-pundi pembunuhan, pundi-pundi kekuatan dan apa yang kita lakukan. Akan tetapi nilai-nilai kemaslahatan yang lahir di dalamnya. Seperti yang selalu dikatakan oleh founder kami, bahwa cita-cita terbesar FAM Timur Indonesia adalah selain kita menjadi orang kaya, bagaimana kemudian menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Dan ini bisa dibuktikan secara keyakinan kita di agama Islam. Ya, mungkin sama-sama kita sering dengar bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Inilah salah satu kemuliaan bagi kita yang selalu memberi. Itu yang senantiasa kita kejar. Bukan sekedar menjadi mengejar nilai keuntungan di dalamnya, tapi bagaimana kemudian melahirkan rasa semangat berjuang demi kemaslahatan umum. Kami ini akan bekerja di bisnis untuk kepentingan al-maslahatul mursal. Al-maslahatul mursal untuk kepentingan kemaslahatan keumatan. Jadi kami di sini berdiri di atas ideologi mazhab yang jelas, manhaj yang jelas, untuk apa? Untuk menjalin kerjasama dengan baik, bagaimana berbisnis kemudian dapat pahala. Berbisnis ketika kita tidak dapat pahala itu kezaliman ataupun kesalahan. Tapi kalau berbisnis ada pahala, di situ ada keindahan antara bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya dunia, kemudian nikmatnya akhirat. Saya hidup di dunia, puasa hidup di akhirat. Kita beruntung di dunia, beruntung pula di akhirat. Mudah-mudahan adanya FAM Timur Indonesia di Bumi Lemah Kelek membawa harapan besar. Harapannya adalah harapan kita untuk sukses, harapan pula bagaimana menjadikan orang sukses. Ini kalimat yang berbeda. Kita selama ini, selama setiap malam kita selalu sama-sama entah bercerita atau main domino dan lain sebagainya. Semua teman-teman pasti bertanya, apa sebenarnya tugas saya? Apa kemudian yang saya mau capai di FAM Timur? Kan semua hati kita bertanya-tanya.
Makanya di sini ada beberapa yang masuk dalam direksi izin, ada beberapa yang masuk dalam direksi, dia sementara kerja. Ada yang kerja di pemerintahan daerah, ada yang kerja di pendamping desa, ada yang kerja di di dinas-dinas terkait. Akan tetapi ketika Bank Timur ini membawa lisensi yang jelas, membawa misi yang jelas, maka dia akan fokuskan dirinya untuk membesarkan Bank Timur. Hanya satu, Bapak Ibu sekalian, Bank Timur ini membawa sejarah yang berdarah. Kenapa? Kami berangkat bukan berangkat karena ilmu yang sudah matang. Akan tetapi kami berangkat hanya dengan niat. Walaupun Allah mentakdirkan lama, yang berintinya niat itu tidak pernah kendor. Niat kami dengan adipati membesarkan Bank Timur awal-awalnya cuma satu: berbagi dengan umat, berbagi dengan manusia yang membutuhkan kita. Benar apa yang disampaikan Nabi, bahwa Nabi ketika kita memperhatikan agama Islam dengan baik, maka akan datang hal-hal yang begitu baik dalam kehidupan dunia kita, begitu pun akhirat kita. Bank Indonesia Timur itu saya sangat berharap ini luar biasa, dari tanah Wajo ini bisa lahir ke depan, bisa lahir industri pangan kering setara Indofood, setara Winsfood. Karena selama ini kita disebut masuk ada beberapa produk yang nanti kita sampaikan. Jadi keluarga Pak Ahmad ini tanya, oh bikin ini bikin sek PBY. Dan ada di Makassar. Saya bilang ada di Makassar, ada produksi, tapi kopian dari Surabaya, artinya bukan milik kita orang Sulawesi Selatan. Kita kayak bahan baku, kita sangat besar. Jagung, rumput laut yang disampaikan Pak Amar tadi itu luar biasa. Tapi pengolahan dan konsep industri pangan kering itu yang tidak kita inginkan menjadi suatu produk bisnis. Kenapa begitu? Saya beberapa kali ketemu dengan pengusaha kaya di Makassar. Saya tawarkan, kita mau buat pabrik sekarang, produksi pangan kering. Nilai konsep profitnya itu kecil, 50 perak, 100 perak, 200 perak. Itu kalau kita, mohon maaf, saya sampaikan di sini, dari 100 orang lokal pengusaha mungkin hanya 5 orang dari 95 orang yang tertarik dengan bisnis ini. Makanya seluruh hampir kurang lebih 90% bisnis pangan kering itu dikuasai oleh saudara kita pengusaha Cina. Karena nilai profitnya itu kecil. Beberapa owner kosmetik di Makassar saya pernah ketemu, sudah hampir finishing, tapi ada yang terkait ABC dan segala macam. Pada kali saya stop dulu, saya lulus satu ini, oh iya, oke. Dari konsep itu saya komunikasi dengan sepupunya Pak Ahmad. Saya bilang, Pak nomor tak, adakah keluarga di Sulawesi Selatan yang mungkin kira-kira tertarik buka pabrik snack, tapi keuntungannya kecil dengan kuantitas yang banyak. Baik, kalau kita punya produk keuntungan 50 perak saja, itu orang bilang kapan kita kaya? 50 perak keuntungan per bungkus. Tapi dalam sehari kita produksi 1 juta dan menjual 1 juta, itu profit kita untuk bersih kita 50 juta per hari. Itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Tangerang, di Surabaya. Mereka mungkin ambil bahan baku dari Sulawesi Selatan, dari Nusa Tenggara Timur, diproduksi di Surabaya, Tangerang, dikirim kembali ke kita sudah dalam bentuk snack. Saya memohon kepada kita semua yang tergabung dalam direksi DeaFood di bawah bendera Bank Indonesia Timur, mari kita bersama-sama membawa produk kita. Nantinya kita sudah launching itu kemanapun, kita dukung founder kita dukung
Ini jadi kebanggaan kita. Saya pun di masa apa kalau menyampaikan keluar, kami juga di Sulawesi Selatan punya produk. Kami juga punya bendera, Dafut Indonesia, Dafut Harapan Indonesia. Itu yang menjadi harapan saya. Selain itu, PT FAM Timur Indonesia juga berencana mendirikan perusahaan baru di tahun 2026, yakni PT Bumi, yang akan bergerak di bidang industri dan saat ini masih dalam proses pengurusan legalitas. Baik, Bapak Ibu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim direksi FAM Timur Indonesia melaksanakan kegiatan rapat umum. Rapat umum ini pertemuan antar seluruh direksi di Indonesia bagian timur dan tengah beserta seluruh kemitraan FAM Timur Indonesia. Di belakang saya ada 4 direktur DA Sigaret bergerak di bidang perindustrian rokok. Kemudian di sampingnya lagi Direktur Utama DA Food, perindustrian pabrikan snack atau pemberdayaan pangan kering yang dikelola menjadi suatu produk. Dan ini menjadi misi besar kami karena pelaksanaannya di Kabupaten Wajo. Semoga pemerintah ke depan memberikan kami jalan regulasi untuk bagaimana membina dan membimbing petani-petani yang ada di Kabupaten Wajo, baik itu petani kentang, petani ubi-ubian, dan petani-petani pangan lainnya yang kira-kira bisa kami produksi dalam bentuk produk nantinya. Di samping kanan saya, di sini ada Direktur DA Bitnes. Beliau bergerak di perindustrian ekspor impor walet, sehingga para pendengar, para penyimak nantinya barangkali ada baik itu pembinaan konsultan gunung walet, begitupun penjualan transaksi sarang burung walet barangkali lewat perusahaan kami yang sudah bermitra 3 perusahaan besar di Indonesia, baik itu satu perusahaan sudah di Cina, 2 perusahaan lokal, dan kami sudah teruji sejak 2019 sudah melakukan ekspor sarang burung walet langsung ke Cina, walaupun kami belum dalam bentuk totalitas perindustrian, hanya nebeng pabrikan, tapi insya Allah tahun ini kami mendirikan satu perusahaan lagi namanya PT Bumi Indonesia. PT Bumi itu yang bergerak nanti perindustrian dan sudah ada nomor register dari negara, insya Allah akan ekspor tahun ini. Kemudian di samping saya lagi ada DAMAR. DAMAR ini adalah perusahaan bergerak minimarket, grosiran, serta marmini. Jadi beliau juga membawa program sangat besar bagaimana ke depannya masyarakat kecil kita bisa rangkul. Masyarakat kecil kita bisa sama-sama. Jadi kita membuat satu wadah namanya DAMAR Mini, pedagang menengah ke bawah nanti kita rangkul, kita masukkan dalam bentuk barang. Jadi ada program nanti kita paparkan setelah sudah action di lapangan. Mungkin kami dari selaku founder beserta didampingi oleh 4 direktur, mudah-mudahan kami diterima dengan baik di Indonesia bagian timur dan tengah, wabil khusus di Kabupaten Wajo, bahwa ini murni kami orang pribumi murni akan melakukan tantangan besar ke depannya di bidang industri masing-masing yang kemudian kita rencanakan. Yang pada intinya kami menyusun program berbagi dengan umat. Itu tujuan utama kami. Kami ingin berbisnis dengan Allah, berbisnis ala Rasulullah, berbisnis sesuai dengan perintah agama. Jadi profit atau margin yang ada di perusahaan kami akan serahkan ke orang yang berhak. Bahkan kami memberikan
jumlah yang lumayan besar untuk apa? Untuk menghidupkan mungkin pendidikan, menghidupkan banyak lembaga, terutama agama itu sendiri. Melalui rapat umum perdana ini, PT FAM Timur Indonesia berharap dapat memberikan kontribusi ekonomi sekaligus manfaat sosial bagi masyarakat di kawasan Indonesia Timur dan Tengah. Dari Kabupaten Wajo, Andi Uka melaporkan.